Dewi Anjani adalah seorang putri raja yang sakti mandraguna, lahir dengan diagurahi senjata panah oleh Sang Maha Kuasa dan kemudian menjadi penguasa dua dunia, yaitu dunia gaib dan dunia alam nyata. Sehingga tidaklah mengherankan jikalau Dewi Anjani selain memiliki pengikut bangsa manusia, dia juga menjadi ratu bagi seluruh makhluk halus yang bersemayam di Gunung Rinjani. Legenda Dewi Anjani merupakan salah satu cerita rakyat yang telah ada dan berkembang sejak dulu di tengah-tengah masyarakat Gumi Sasak Lombok. Legenda Dewi Anjani ini bertutur tentang putri seorang raja yang bernama Baginda Datu Tuan yang berasal dari kerajaan Tuan di Pulau Lombok. Dewi Anjani memiliki saudara kembar yang bernama Raden Nuna Putra Janjak. Setelah dewasa, Dewi Anjani menjadi penguasa Gunung Rinjani, sedangkan Raden Nuna Putra Janjak sesuai aturan kerajaan menjadi raja kerajaan Tuan meneruskan tampuk pimpinan ayahandanya Baginda Datu Tuan. Dewi Anjani terlahir tidak seperti anak-anak pada umumnya, namun dia lahir dengan dianugerahi senjata panah oleh Sang Maha Kuasa. Berkat kelebihannya inilah Dewi Anjani tumbuh menjadi sosok seorang ratu yang sangat sakti di samping memiliki paras yang cantik. Dewi Anjani dengan kesaktiannya mampu menguasai dua dunia, yaitu dunia gaib dan dunia alam nyata, sehingga tidaklah mengherankan jikalau Dewi Anjani selain memiliki pengikut bangsa manusia, dia juga menjadi ratu bagi seluruh makhluk halus yang bersemayam di Gunung Rinjani. Cerita Dewi Anjani sebagai seorang ratu makhluk halus yang ada di Gunung Rinjani menjadi melegenda di kalangan masyarakat Lombok sampai saat ini. Sang Dewi Anjani konon bertahta di sebuah istana yang megah, dan pada saat-saat tertentu dengan kasat mata istana Raja Jin ini akan terlihat berada di sebuah kaldera lautan debu yang dinamakan Segara Muncar. Mungkin cerita inilah yang mengakibatkan sebagian masyarakat Lombok mensinyalir kalau Gunung Rinjani identik dengan Ratu Dewi Anjani yang berjenis kelamin perempuan dan tidak akan mungkin meletus sampai kapanpun. Dewi Anjani dalam memimpin kerajaannya dibantu oleh seorang patih yang bernama Patih Songan, dan Dewi Anjani juga memiliki seekor burung beberi yang selalu setia menemani sang ratu kemanapun beliau pergi. Burung beberi ini memiliki paruh perak dan memiliki kuku yang sangat tajam terbuat dari baja. Pada saat Pulau Lombok masih berbentuk hutan dan perbukitan, burung beberi diperintahkan oleh sang ratu untuk meratakan sebagian hutan tersebut untuk dirubah menjadi lahan pertanian. Pada saat yang bersamaan, Ratu Dewi Anjani berkata kepada Patih Sangon kalau pulau yang penuh sesak dengan aneka pepohonan ini diberi nama Pulau Sasak. Dikisahkan pula dalam cerita Dewi Anjani bahwa manusia yang memenuhi Pulau Lombok ini dulu berasal dari bangsa jin yang dirubah oleh sang Dewi untuk mengisi pulau ini. Ada 20 pasang bangsa jin yang dirubah menjadi manusia, dan salah seorang di antaranya ditunjuk menjadi pemimpin. Setiap pasangan beranak pinak dan lambat laun bertambah banyak, tinggal menyebar di seluruh Pulau Lombok sampai saat ini. Kesaktian Dewi Anjani bukan hanya dikenal di Pulau Lombok tapi terkenal sampai ke pulau seberang. Ini terbukti dari adanya orang yang datang ke Gunung Rinjani untuk meminta ilmu kesaktian kepada Dewi Anjani. Contohnya dikisahkan bahwa Raja Belambangan yang bernama Minak Jinggo menjadi sangat sakti mandraguna setelah mendapatkan pusaka Gada Wesi Kuning dari Dewi Anjani sang penguasa Gunung Rinjani. Namun akibat kesombongannya Gada Wesi Kuning jatuh ke tangan Damar Wulan setelah melewati pertarungan sengit. Damar Wulan berhasil merebut Gada Wesi Kuning ini pun karena mendapat pertolongan dari Ratu Dewi Anjani, karena sebelum bertempur melawan Minak Jinggo yang sombong itu, Damar Wulan pergi bertapa ke Gunung Rinjani, dan setelah melewati pertapaannya Damar Wulan memberikan bunga ander nyawa yang berarti bunga antara hidup dan mati. Dengan dibekali bunga ander nyawa inilah Damar Wulan berhasil merebut pusaka Gada Wesi Kuning dan mengalahkan Raja Minak Jinggo.